Pembelajaran kita hari ini adalah kepala silinder. Kepala silinder merupakan rumah bagi mekanisme katup dan dudukan bagi busi. Katup merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sepeda motor, namun hanya mesin yang bertipe 4 tak yang memiliki katup. Untuk mesin dengan tipe selain 4 tak, yaitu mesin 2 tak, umumnya tidak memiliki katup. Tugas katup untuk membuka dan menutup saluran in maupun saluran X pada ruang bakar. Setiap silinder dilengkapi dengan 2 jenis katup, yaitu katup hisap dan katup buang. Pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah poros yang disebut poros cam ataupun asklep, atau sebuah batang penekan yang disebut push rod. Fungsi katup sebenarnya untuk memutuskan dan menghubungkan ruang silinder di atas piston dengan udara luar pada saat yang dibutuhkan. Karena proses pembakaran gas dalam silinder, mesin harus berlangsung dalam ruang bakar yang tertutup rapat. Jika sampai terjadi kebocoran gas meski sedikit, maka proses pembakaran akan terganggu. Oleh karenanya katup-katup harus tertutup rapat. Katup dibuat dari bahan yang keras dan mudah menghantarkan panas. Katup menerima panas dan tekanan yang tinggi dan selalu bergerak naik dan turun, sehingga memerlukan kekuatan yang tinggi. Selain itu, hendaknya katup tahan terhadap panas dan gesekan pada saat pembakaran gas berlangsung. Katup masuk dan katup buang berbentuk cendawan atau mushroom dan disebut puppet valve. Katup masuk menerima panas pembakaran, dengan demikian katup mengalami pemuaian yang tidak merata, yang akan berakibat dapat mengurangi efektivitas kerapatan pada dudukan katup atau seating clamp. Untuk meningkatkan efisiensi, biasanya lubang pemasukan dibuat selebar mungkin atau sebesar mungkin. Sementara itu, katup buang juga menerima tekanan panas. Tekanan panas yang diterima lebih tinggi. Hal ini akan mengurangi efektivitas kerapatan juga, sehingga akibatnya pada dudukan katup mudah terjadi keausan. Untuk menghindari hal tersebut, kelonggaran atau clearance antara stem katup dan kepala stem dibuat lebih besar. Untuk membedakan katup masuk dengan katup buang dapat dilihat pada diameter keduanya. Diameter katup ataupun katup masuk umumnya lebih besar daripada katup buang. Untuk membedakan katup masuk dengan katup buang dapat dilihat pada diameter keduanya. Diameter katup masuk umumnya lebih besar daripada katup buang. Kepala katup mempunyai peranan yang sangat penting karena ia harus tetap bekerja baik walaupun temperaturnya berubah-ubah. Bidang atas kepala katup ini disebut tameng ataupun payung klep. Bentuknya ada yang cekung dan ada yang cembung. Payung klep cekung disebut payung klep trompet atau tameng trompet dan biasanya dipakai sebagai katup masuk. Sedangkan tameng cembung dipakai sebagai katup buang karena kekuatannya yang lebih tinggi. Pada katup juga terpasang pegas-pegas. Pegas katup ditugaskan untuk menutup katup sesuai dengan gerak tuas ungkit menjauhi ujung batang katup. Fungsi kepala silinder sebagai penutup blok silinder bagian atas, sebagai ruang bakar, sebagai dudukan katup isap dan katup buang, busi, poros cam, serta saluran pendingin dan oli. Jenis kepala silinder sepeda motor. Jenis yang pertama, jenis besi tuang, mempunyai konstruksi kokoh dengan kekuatan tekan tinggi sehingga dapat meredam getaran.
dan suara, serta pemuaian yang terjadi relatif kecil. Akan tetapi, bobotnya lebih berat dan jika terjadi keretakan sulit untuk diperbaiki. Biasanya, jenis seperti ini digunakan pada sepeda motor bertipe lama. Yang kedua, jenis paduan aluminium mempunyai konstruksi yang kokoh dan ringan, namun dapat memindahkan panas dengan baik sehingga mampu mengurangi knocking, tetapi pemuaiannya besar sehingga harus diimbangi dengan dudukan atau komponen dari logam yang baik untuk mengatasi keausan. Saat ini banyak digunakan hampir semua jenis sepeda motor, terutama dengan mesin berteknologi tinggi. Diagnosa kepala silinder dan mekanisme katup. Akibat pemakaian motor yang lama dan perawatan yang kurang maksimal, maka akan terjadi keausan dan kerusakan pada komponen kepala silinder. Beberapa hal dapat menyebabkan kerusakan komponen kepala silinder menjadi cepat, yaitu overheating atau panas yang berlebihan. Akibat daya dan efisiensi motor berlebih akan membuat kerusakan pada kepala silinder. Overheating disebabkan oleh beberapa hal. Tekanan kompresi terlalu tinggi. Akibat penyekrapan kepala silinder yang berlebihan atau tanpa menggunakan packing kepala silinder. Kedua, sistem pendinginan terganggu. Sirip pendingin kotor, pompa air rusak, radiator buntu atau tersumbat, termostat macet. Ketiga, saat pengapian terlalu maju atau advance. Keempat, pemakaian bahan bakar terlalu irit, hemat. Salah satu penyetelan sistem bahan bakar karburator. Kelima, sistem pelumasan yang terganggu mengakibatkan gesekan yang berat. Di samping menyebabkan overheating, juga membuat kerusakan komponen. Selanjutnya, yang kedua, kekurangan minyak pelumas. Kekurangan minyak pelumas mesin dapat meningkatkan gesekan antara komponen mesin sepeda motor, yang terutama yang bergerak berputar dengan kecepatan tinggi. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan keausan yang lebih cepat, bahkan dapat menyebabkan kerusakan parah pada silinder akibat terkena goresan dengan ring piston sehingga mesin macet dan rusak. Yang ketiga, adanya benda asing masuk ke ruang bakar. Yang keempat, pengencangan baut kepala silinder di luar batas momen pengencangan. Yang kelima, salah satu pemakaian dan pemasangan busi tidak sesuai alur busi. Selain itu, kerusakan secara fisik dapat dilihat dari kerusakan kepala silinder. Sekian pembelajaran hari ini tentang komponen kepala silinder. Terima kasih.